Coba kita bayangkan satu hal, dalam satu negara bernama Indonesia, ada lebih 17.000 pulau, ratusan bahasa, dan ribuan tradisi. Di satu tempat orang makan sagu, di tempat lain orang makan nasi, di tempat lain lagi orang makan jagung. Budayanya berbeda, bahasanya berbeda, alamnya juga berbeda. Pertanyaannya sederhana, kenapa Indonesia seberagam ini? Apakah ini hanya kebetulan sejarah, atau sebenarnya Indonesia memang ditakdirkan menjadi negara yang beragam sejak awal terbentuknya bumi? Di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng mengapa letak geografi kita sangat beragam di rubrik sosio kita. Mari kita mulai dari langit. Indonesia berada di dekat garis khatulistiwa. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya satu hal yang penting, Indonesia berada di wilayah tropis. Emang wilayah tropis itu apa, John? Wilayah tropis adalah wilayah bumi di sekitar khatulistiwa, terletak di antara garis utara dan garis balik selatan. Wilayah ini memiliki ciri yang sangat hangat sepanjang tahun, intensitas matahari tinggi, kelembapan tinggi, dan curah hujan tinggi. Hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang akibatnya adalah matahari bersinar hampir sepanjang tahun, hujan turun dengan intensitas tinggi, tanaman bisa tumbuh dengan cepat, hasilnya luar biasa. Hutan tropis Indonesia menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Alam yang kaya ini kemudian mempengaruhi kehidupan manusia, cara masyarakat berburu, bertani, hingga makanan tradisional. Semuanya lahir dari kondisi alam yang tropis ini. Hutan Kalimantan ibarat nafas tertua hutan tropis. Sebuah dunia hijau yang begitu lebat dan telah berdiri hampir tanpa perubahan selama lebih dari 1 abad. Sekarang kita lihat peta dunia. Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dihimpit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Artinya, Indonesia berada di persimpangan jalur perdagangan dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Pedagang dari berbagai tempat datang, India membawa pengaruh Hindu-Budanya, Arab membawa pengaruh Islamnya, Tiongkok membawa tradisi perdagangan dan budayanya, Eropa membawa kolonialismenya. Dan semuanya itu bertemu di satu tempat yang bernama Nusantara. Akibatnya terjadi proses yang luar biasa. Budaya bercampur, tradisi saling mempengaruhi, bahasa berkembang berbeda-beda. Dan ini salah satu alasan kenapa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia bukan hanya tempat tinggal banyak suku. Indonesia adalah titik temu peradaban dunia. Perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Namun alasan keberagaman Indonesia itu tidak terhenti dalam proses itu saja. Jika kita lihat peta geologi dunia, Indonesia berdiri di atas suatu yang sangat berbahaya. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu yang pertama lempeng tektonik Eurasia, 2 lempeng tektonik Indo-Australia, dan yang terakhir adalah lempeng tektonik Pasifik. Wilayah ini dikenal sebagai bagian dari Ring of Fire. Emang Ring of Fire itu apa, John? Ring of Fire atau lebih dikenal dengan cincin api Pasifik adalah jalur tapak kuda sepanjang 40.000 km di Samudra Pasifik yang merupakan zona paling aktif secara geologis di bumi. Jalur ini memicu 90% gempa bumi dan 75% gunung berapi aktif di dunia karena pertemuan lempeng tektonik yang menjadikan wilayah seperti Indonesia menjadi wilayah yang sangat rawan akan letusan gempa. Indonesia memiliki ratusan gunung berapi. Di satu sisi ini membuat Indonesia sering mengalami gempa dan letusan gunung. Namun di sisi lain, abu vulkanik membuat tanah menjadi sangat subur.
Itulah sebabnya banyak peradaban besar di Nusantara berkembang di sekitar gunung berapi. Tanah yang subur mendukung pertanian, pertanian melahirkan kerajaan, kerajaan melahirkan budaya. Alhasil, bencana alam justru ikut membentuk peradaban di Indonesia. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's Dari yang kita tahu juga, Indonesia adalah negara kepulauan. Ada ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut. Akibatnya, banyak kelompok manusia hidup terpisah secara geografis selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ketika sebuah kelompok hidup terpisah cukup lama, sesuatu akan terjadi. Bahasa mereka berubah, budaya mereka berkembang sendiri, tradisi mereka pun menjadi unik. Itulah sebabnya setiap pulau di Indonesia memiliki identitas budaya yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu provinsi saja bisa ada banyak bahasa dan adat yang berbeda-beda. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Sekarang kita juga lihat ada sebuah faktor yang bernama faktor iklim. Indonesia memiliki dua musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Perubahan musim ini dipengaruhi oleh sebuah angin yang bernama angin muson. Emang angin muson itu apa, John? Angin muson adalah angin yang berhembus secara berkala, setiap setengah tahun sekali, dan berganti arah berlawanan setiap 6 bulan sekali. Disebabkan perbedaan tekanan udara dan tekanan dataran benua, beserta samudra. Bagi masyarakat Nusantara, musim bukan hanya sekedar perubahan cuaca, tetapi musim menentukan kapan menanam padi, kapan melaut, kapan mengadakan upacara adat. Banyak tradisi yang lahir dari hubungan manusia dengan alam serta musim. Artinya, budaya Indonesia juga terbentuk oleh ritme alam. Tiap wilayah memiliki keunikan tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam. Di tengah modernisasi yang cepat, masyarakat adat kita tetap memegang teguh nilai-nilai tersebut. Cara hidup mereka mengajarkan bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan lingkungan, menjaga keberlanjutan tanpa harus mengorbankan alam. Jika kita lihat semuanya bersama-sama, kita akan menyadari satu hal. Keragaman Indonesia ini bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari banyak proses besar. Posisi di jalur matahari, persimpangan perdagangan dunia, aktivitas gunung berapi, serta ribuan pulau yang memisahkan kita sebagai manusia. Dari langit, laut, hingga perut bumi, semuanya ikut membentuk Indonesia. Mungkin itulah alasan mengapa semboyan negara kita berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, sekian pembahasan dari rubrik sosio kita kali ini. Apabila ada yang mau didiskusikan, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share konten ini apabila konten ini bermanfaat. Oke, terima kasih.